Oke, barengan ya. Satu. 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, malam. Indomars. Oh, Indomie. Indomie, telur, Remes. remes. Oke, selamat malam. Karena hari ini kita syutingnya malam, jadi ini adalah channel YouTube kami. Buat para cobar semua, di sini kami mencoba untuk kalian-kalian yang kebingungan buat cari prosesor. Apa sih yang recommended buat komputer editing ataupun komputer gaming kalian? Jadi kebingungan kalian itu akan kami jawab karena sebenarnya kami sudah lebih dulu bingung. Ya, jujur aja kami sebelumnya bingung karena kami bener-bener nggak tahu sama sekali. Buka-buka, pelajarin ya. Alhamdulillah. Di Shopee murah. Ya, cari-cari yang termurah gitu kan. Pokoknya yang termurah dan rekomen lah ya. Jadi pantangin terus. Pantangin terus channel YouTube kami. Coba-coba review buat kalian semua para coba-cobars. Coba-coba. Oke. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kasih efek. Oh, ini. Wah, ini tampilannya gede banget. Oke. Pasti kalian bingung kan, prosesor apa nih segede ini kan? Inilah prosesor yang kami pilih dari hasil coba-coba kami. Ya. Tadi masyarakat. Tada. Ternyata kotak tadi isinya ini. AMD Ryzen 7 third gen prosesor PCIe 4.0 ready. Gua kagak paham apa artinya. Paham nggak Bagus? Nah, AMD Ryzen 7 3700X 8 core 16 thread prosesor. Nah, ini kita buka dulu ya. Cari pisau. Buka yang itu dulu. Ya. Wah, ini hitam. Ini apa isinya? Hitam. Coba buka. Ini langsung kita beli online ya di toko nanti. Kita kasih di deskripsi link tokonya ya. Coba Gus dibuka Gus. Nah, ini mungkin bonusnya kan? Bonusnya ya. Pasti. Nah, dapat bonus nih. Jadi kalau mau beli barang jangan yang secondan ya. Udah, dia ditutup ini. Oh, bukan bonus. Ternyata zong ya, zong. Cuman buat ngamanin ininya aja. Oh. Bagus ya, dia packagingnya bagus. Ya, Karena dia ngamanin prosesornya ya. Oh, kita agak sedikit sedih tadi. Padahal berharap dapat bonus ya. Ternyata bukan bonus saudara-saudara ya. Oh. Oke, ini coba dibuka Gus. Ini masih segel. Masih segel. Semuanya masih disegel. Ya. Ini guntingnya tumpul ini kayaknya. Lama nggak biasa ya. Kayak yang bukanya ini lama nggak ngasah nih kayaknya nih. Iya ini. Oke ya, coba buka. Oh, keren ya. Keren banget. Oke, produknya coba kita lihat. Ini namanya unboxing kalau nggak salah ya. Ini dilihat kosong. Ya, kosong. ada apa dalam? Kosong, oke. Nah, kosong ya. Nah, terisi ya. Nanti kasih efek gitu. Kasih efek ya di situ. Itu apa itu? Ini kayaknya yang paling penting ya. Oke, jadi di sini ada kotak prosesornya. Jadi ini prosesor utamanya. Kita buka dulu isinya. Ini kotaknya lumayan bagus ya. Bahannya kertas tetap ya. Rapi sih packagingnya, Iya. rapi. Ini bukan plastik ya, kertas bahannya. Nah, di sini ada apa ini? Buku panduan. Certificate of Authenticity or Read this First Limited 3 tahun ini. Garansinya 3 tahun. Ini bahasanya ada bahasa. Ini bahasa daerah mana ini? Nah, ini coba kalian lihat. Nah, kayak kita juga nggak ngerti ya. Nah, nanti kita bahas di channel kita. Lain tutorial cara baca tulisan ini ya. Nah, karena kita harus belajar dulu nih. Oke. Ini juga. Ini apa nih? Kalau saya papan. Ya ini nggak terlalu penting lah. Oh, tapi dia bilang penting loh. Important, please read. Nah, tolong dibaca katanya ya. Tapi, ya udah kalian baca sendiri lah ya. Oke.
Nah, ini packagingnya rapet, bahannya plastik di press. Oke. Nah, ini ada stikernya ini kayaknya. Oke, ini stikernya, stiker hologram. Ini prosesornya. Ini sih yang nggak boleh disentuh berarti. Oh ya, oke. Ini yang nggak boleh disentuh. Ini nanti dibuka masih segel. Oke, ini. Rapat sih. Oke ya. AMD Ryzen 7 3700X. Oke, keluaran AMD ya. Nah, apalagi isinya? Ini kalau ibarat motor, ninja 4 tak. Oh, ini yang pertama. Apa itu maksudnya 4 tak? Mau buat review lagi tentang Ninja 4 tak. ya, itu jadi bahan juga, bagus juga itu. Oh, oke. Ya kan? Ibarat motor ninja 4 tak. Ini coolernya ya. Pendingin. Aduh, apa itu? Oke, ini pendingin. Keren sih. Cukup keren Beda ya, pendinginnya. memang beda Iya, ya. memang beda ya. Lumayan recommended ya. Jadi ini di bawahnya nanti mungkin ini settingnya kayak gini. Nanti kita bakal coba buat satu konten lagi tentang merakit komputer. Karena yang nanti ngerakit bukan kita. Karena kita nggak bisa ngerakit ini ya. Makanya nama kita channelnya coba-coba review ya. Jika baru belajar. Oke. Bau mie. Oh iya. Malum lah. Ada ini yang lagi masak mie di bawah. Nah, ini kipasnya lumayan kokoh, bahannya plastik. Ini hitam, tulisannya plastik ya plastik. Tapi dari jauh nggak kelihatan plastik. Oke, ini bahan pendinginnya ini tembaga. Cukup recommended lah buat cooler ya. Sangat recommended. Nah, mungkin untuk berikutnya, nah ini ada kabel. Ini nama kabelnya, konektornya ada di speknya nanti ya. Ini namanya apa itu? Nah, saya juga nggak tahu ya. Bawang. Apa PCI apa nggak ngerti juga ya. PCI Express kalau nggak salah ya kali ya. Mohon maaf aja kalau salah ya. Coba kita cari di Google. Ya coba dicari di Google. Coba cari. Kamu aja laptop kamu keren soalnya ya. Oh iya. Ini bisa nggak dipesan di sini? Oh nggak muat ya. Apa namanya? AMD Ryzen Ryzen. 7 Ryzen apa Ryzen? RYZEN. Lama di Belanda dia, nggak tahu bahasa Inggris. Iya. Ryzen 7 3700 700X. Murah terbaru 50 Tokopedia. Yang diklik yang ada tulisan murah. Aduh. 31 juta. Enggak lah. Bukan ini. Salah. Enggak, jangan buka. Laptop minjem dulu. Iya. Nah, ini yang diklik. Ya, oke, itu klik kanan. Oke. Nah, ini kita buka situs amd.com. Jadi nanti linknya akan kita lampirkan di deskripsi. Nah, spesifikasinya itu ada di sini ya. Kita tampilin nanti ya. Spesifikasi teknisnya. Oh, ini agak lemot. Oh, ini pakai laptop gua aja. Coba. Oke ya. Jadi sembari kita nunggu ini loading, internet loading, kita bakalan ngisi perut dulu. Ya. Kebenaran dapat endorse dari Mi ya. Nggak tahu gua mereknya karena belum dibayar. Perut udah kenyang, jadi kita bakalan lanjut ke AMD Ryzen 7. Reason. Reason itu lagu. Iya, lagu. Ya, pokoknya lagu barat lah ya. Pernah didengar Ya. Jadi Ryzen. Ya, Ryzen 7. Malum lama di Belanda tadi ya. Ya. Jadi di sini kita udah buka situsnya amd.com. Nanti linknya kita lampirin di deskripsi kita. Nah, di sini ada spesifikasi, dilihat dulu ya. Nah, ini di monitor kita udah ya. Pasti nggak selesai bacanya. Panjang soalnya ya. Nah, ini kita jelasin satu-satu specification ya. Spesifikasinya yaitu tagar of CPU cores 8. Nah, itu ya. Hah? CPU. Ngerti nggak kamu CPU? Hah? ngerti ya? Ngerti. Oh, CPU ini sejenis alat pembersih. Ya. Oh, sapu. Maaf.
Max, bro, terus Oh enggak, nanti dulu. Jadi CPU Core Ngerti. 8 itu Ngerti deh. Ngerti. Enggak juga. Ini gua ajarin cara gampangnya kalau lo mau cari tahu apa itu arti CPU Core 8. Ini ya, tulisan ini di blog. di translate. Iya, di blog, di copy. Nah, lo masuk ke Google. Caranya kalau kalian mau cari tahu, nah itu tinggal tulisan ini kalian blok kayak gini. Ini kebenaran udah di blok. Ini di blok gini. Kalian copy ya. Kebenaran karena kita pakainya MacBook Pro, maaf, ini MacBook Air ya, agak sombong. Jadi pakai komen bukan kontrol. Yang belum pernah. Ya, kalau di Windows itu pakai Ctrl C. Nah, kalau di Mac ini Command C ya. Command C itu shortcut namanya ya. Nah, tinggal buka Google, kalian paste aja. Pastenya pakai Command V. Nah, itu kalau Mac ya, tapi kalau Windows Control ya. Nah, ini di enter. Nah, gitu kan. Nah, keluarnya kan bahasa Inggris ya. Nah, pusing kan? Nah, tambahin aja tuh di sini. Indonesia ya. Nah, benar gitu ya. Nah, keluar kan? Nah, ini ada nih, langsung masuk ke intel.co.id. Nah, ini langsung situs resminya Intel versi bahasa Indonesia ya. Versi bahasa Jadi dia buat Indonesia. kantor di Indonesia. Oh, iya benar. Benar. Oh iya. Berat ini, berat. Sangat lemah. Ini. Oke. Nah. Salah. Hah? Yang kita beli kan AMD. Oh, salah ya? Itu Intel. Oh iya ya. Oh, enggak apa-apa. Ini kan spesifikasi ya. Itu hal bodoh. Prosesor 8K itu hal bodoh. Oh. Ya ini. Oh, berarti Pak, di depannya kita tambahin lagi. Arti. Arti CPU. Nah, kalau udah ada kata-kata arti nggak perlu lagi ditulis Indonesianya ya. Di-delete aja. Paham. Nah, berarti masuknya ke ini. Saya ini ya. Ini matiin ya. Dia Enggak apa-apa. Oke. Nah. Wah, judulnya prosesor 8 core itu hal bodoh. salah kau. Apa maksudnya kamu tidak bodoh? Salah. Oke, jadi yang tadi salah ya. Jadi kalian kalau sudah ngeset Google itu belum tentu ketemu jawabannya. Nah, karena kita kebiasaan ngeklik yang paling atas, ternyata ini kalau kita cari-cari, nah ini kayaknya yang masuk akal ya. Jadi apa itu core CPU yang logis? Bukan. Pengertian prosesor, core dan cara kerja. Nah, ini aja tinggal dibuka, klik kanan. Kalau Mac tetap balik lagi pakai dua jari ya. Nah, kalau mouse klik kanan ya. Nah, open link. Tab. Oke, nah jadi ini prosesor, core dan cara kerjanya ya. Kenapa disebut prosesor? Nah, ya. Dari arti bahasanya bisa ditebak. Tugasnya memproses, benar. Jadi segala kegiatan yang ada di komputer ini diproses oleh alat yang kecil ini. Alat sekecil ini diproses ya. Nah, kenapa prosesor disebut unit pemroses utama? Nah, ini panjang, bro. Lo baca sendiri ya. Kita kasih. Saya cuma mau cari tentang core 8-nya aja. Nah, ini nih. Apa itu core? Core itu sama dengan inti atau pekerja. Jadi ini adalah unit yang membaca atau menerima instruksi untuk melakukan tindakan tertentu yang diberikan. Nah, jadi semakin besar core-nya, ini mungkin ya. Ya, logikanya seperti itu. Semakin besar core-nya, semakin cepat. Nggak mungkin dia buat naik terus kan kalau tambah lambat. Ya, mikir aja kalian ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa nih? Setiap hal yang kalian lakukan bahkan dengan hanya menggerakkan mesin memerlukan prosesor. Nah, ini panjang banget ya. Males Gitu. aja. Iya. Nah, kira-kira kayak gitu. Belum dapat pengertian. Iya. Ya. Nanti akan kita bahas diri. Nanti kelamaan. Oke. Terus maksimum boost clock up to 4,4 GHz. Nah, ini sama kayak tadi caranya kita harus. Jadi 4,4 GHz ya. Ya. Sedangkan kalau di laptop Hmm. 1, kalau MacBook Pro
Retina itu cuma 2,8 gigahertznya. gigahertz. Wih, kayak pinter aja dia. Padahal nggak ngerti juga ya. Nanti ini lebih ngebul. Iya. Iya. Nah, ini. Salah juga. Nah, apa itu kecepatan clock? Nah, secara kecepatan clock lebih tinggi berarti CPU yang lebih cepat. Namun banyak faktor lain yang turut berperan. Nah, nanti ini kalian baca aja. CPU Anda memproses banyak. Nah, oke. Dari berbagai program cepat CPU dengan clock 3,2 GHz menjalankan 3,2 miliar siklus per detik. Nah, berarti kalau yang tadi AMD tadi berapa tadi? AMD tadi 4,4 GHz. Nah, berarti dia memproses 4,4 miliar siklus per detik. Nah, siklusnya itu apa? Jadi pertanyaan lagi kan? Nah, bagaimana kecepatan clock mengalami? Jadi sebelum dampak kecepatan clock ya seperti itulah. Ya. Nah, oke, lanjut ke total L3 cache. Cache. Ini apa itu L cache? Nggak ada, aku udah dapat. Apa itu? Ya. Apa itu CPU cache? Coba jelasin. Coba jelasin. Apa itu CPU cache? Hah? Itu bahasa Indonesia, Mas. Anda bisa baca. Jadi cache ini dalam prosesor merupakan bagian yang sangat terpenting dalam sebuah komputer modern. Ketika komputer lebih lambat, kadangkala kita melihat bahwa itu ada perbedaan antara kecepatan transfer memori ke komputer dan kecepatan prosesor yang membuat perhitungan. Nah, jelasin Kak Ci. Nah, perhitungan apa tuh? Tapi ini bukan hutang piutang ya. Ya. Oke, prosesor. Nah, jadi cache prosesor itu memori cepat yang bisa diakses prosesor segera mungkin. Oke. Jadi dia mempercepat. Ya, mempercepat. Ya, jadi intinya semakin besar cache-nya, Semakin cepat semakin prosesor memprosesnya. memproses. Oke, ini kalau yang di AMD Ryzen 7 3700 itu 32 MB ya. Jadi balik ke case tadi banyak macam. Jadi semakin tinggi case-nya itu logikanya semakin cepat lah, semakin bagus lah prosesnya ya. Nah, ini package AM4. Ini apa nih package AM4? Kita coba kayak tadi lagi, kita paste di sini. Oh, ini bukan salah. Coba. Itu berat nggak tuh? Laptop kamu lagi render ya soalnya. Tapi hidup nggak berat ya? Oh, kirain karena coronanya nggak berat ya? Laptop ikut berat. Iya. Oke. Jadi package AM4 itu soketnya ya? Soketnya. Jadi dia mensupport ini DDR4. Udah DDR4 ya. Jadi sebelumnya ada DDR3, ada DDR2. Nah, ini dia udah support DDR4. Kalau sekarang udah sampai DDR5 kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Nggak tahu ya. Dia taunya makan mie. Tapi nggak apa-apa lah, namanya review ini kan kita coba-coba ya. Jadi kalau kalian mau yang serius, yang bener-bener ini ya, nanti kursusnya bareng-bareng kita kursus ya. Oke. Nah, jadi ini soketnya berarti AM4 itu soket ya. Jadi kalau kalian merhatiin spek, ini harus dibaca kalau mau beli barang, jangan tahu-tahu beli aja kan. Nah, padahal kita juga nggak baca ya, nonton YouTube aja ya. Nah, terus thermal solution ya, benar ya? MPK. Nah, thermal ini kalau dari kata-katanya thermal ini kan pendingin ya. Kalau nggak salah, tapi buat lebih pasti cari lagi. Nah, kita paste lagi ya. Oke, nah benar di sini yang keluar prosesor cooling solution. Nah, padahal ini yang kayak motornya. Ya, jadi thermal solution itu ray prism. Nah, yang kayak tuh. Kayak kenapa? Nah, ini ya.
bandingan cooler bawaan AMD White Prism versus Red Spire versus Red Steel. Nah, di ini lumayan lengkap dia ngedetailin ya. Situs ini ya. Nah, nanti kita zoom di sini ya. OC jaga review. Oke, kalian bisa baca semuanya. Tapi lebih kurangnya thermalnya itu ini kayak gini tadi. Jadi bentuknya ini pendinginnya ini emang beda. Udah kayak motor ya. Jadi pendinginnya benar-benar mungkin ini yang disebut Rives itu ya. Buat gaming ya kali ya. Iya, jadi dia memang khusus untuk editing, gaming. Pinter. Ya, pinter kan. Iya. Jadi bermanfaat juga kan. Oke, terus apa nih? Octreage 16. Tagar Octreage 16. Oke. Kita coba satu-satu. Ya mungkin bagi kalian yang ngantuk ya, dia yang review aja ngantuk ya, apalagi saya yang ngomong. Nah, mungkin kalau kalian yang bosen pasti ya ngeliat ini ya. Tapi sebagian yang suka belajar pasti suka nonton kita. Ya karena kita ngajarin juga nih sambil sama-sama belajar ya. Kalau kalian nggak mau dibilang bodoh ya tonton sampai habis ya. Ya. Oke. Antara clock speed multicore. Oke, ini kita cariin dulu ya. Ini kalian betul ini kita ini membantu kalian biar nyari link juga sebenarnya nih ya. Ini ya. Core dan thread. Core thread. Apa itu thread? Calo link. Apa sih thread? Oh, jadi core itu adalah inti dari suatu prosesor dan thread itu adalah jalurnya. Nah, itu ya. Jadi jalur apa itu? Oke. 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 Nah, nanti baca aja ya. Ini kan saya kasih, oke? Nah, pokoknya total thread-nya 16. Nah, itu aja. Oke. Nah, ini ada tadi L3 case, ini L1 case-nya 512 KB. Ya. Unclock. Unlock yes katanya ya. Nah, PCI unlock yes. Berarti nggak dikunci. Nah, tidak dikunci berarti ya. Mungkin ya. Unlock yes. Ini kan unlock. Yes. Yes. Tidak dikunci, iya. Ya, kalau dia jawab no berarti dikunci. Dikunci. Nah, ya. Bener. Aduh. Pusing kalian pasti ya. Nah, ini unlock yes. Wah. Tidak terkunci ya. Nah, apa itu lock bootloader? Nah, atau unlock bootloader. Nah, ini ininya ya, linknya nih. Bukan itu Android. Iya. Oh, ini smartphone ya, nggak salah. Enggak sama. Nah, itu bootloader berarti ya. Oh, bukan ya? Lo carilah sendiri. Ya. Oh, unclocking. Ya, lebih kurang kayak gitu. Apa yang tidak terkunci? Ya. Nah, PCI Express version PCI 4.0 kali 16. Nah, ini kalau nggak salah ini nih PCI Express ini kabel ini kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Hah? Benar. So tahu. Kalau nggak salah ya. Kita cari image sama nggak dengan kepalanya ya? Berbeda. Oh, bukan saudara-saudara. Jadi ini PCI Express apa sih? PCI Express itu ini nih tempat slot. Iya, memori PCI. Tapi inilah kayaknya. Karena di sini nggak ada colokan lain kan. Ya, ini pokoknya ke motherboard. Ya, ini kayaknya inilah. Ini outputnya, ini tempat coloknya ya. Ini PCI-nya kali ya. Oke, default TDP 65 watt, base clock 3,6 GHz, total L2 case 4 MB. CMOS. Nah, apalagi ini ya? CMOS ya. Thermal solution, right prism with RGB. Oke, ini specification-nya ya, maksimum temperatur 95 derajat Celcius. Nah,
Berarti dia tahan di Oh, tahan sampai 95 derajat Celcius. Wah, kuat tadi. bisa dibawa ke neraka enggak? Oh, neraka lebih enggak membuat enggak kuat ya. Neraka lebih dari 100 derajat Celcius. Bayangin aja 95 derajat Celcius, kalian di angka 40 derajat Celcius ke atas saja Panas, gerah. udah panas banget ya. Nah, ini 95 derajat Celcius berarti mungkin dibakar pun nggak apa-apa kayaknya. Iya benar. Tapi mungkin Coba kita coba. bukan bagian plastiknya ya, jangan kalian bakar ya, jangan dicoba bakar ya, sayang ini mahal. Ya, maksudnya ini bahan tembaga ini mungkin tahan sampai 95 derajat Celcius, tapi bukan plastiknya ya, jangan sampai salah ya. Ini bahan tembaga ini yang sampai maksimum temperatur 95 derajat Celcius. Kalau kalian bakar plastiknya ya gosong dia ya. Tapi enggak ada kayaknya kalau ini dihidupin, ini panas Ya. sampai 95 derajat. Ya, Dia tahannya prosesor sebenarnya itu nahan Ya. temperaturnya. mungkin lah karena kita sama-sama nggak terlalu paham, jadi kita beradu argumen ya. So ide. Ya. Nah, ini sistem memori. Sistem memori specification 3200 MHz. Nah, lumayan besar ini ya, 3200 ya. Jadi ya memory type-nya dia DDR4. Jadi kalau kalian misalnya beli ini terus mau ngerakit komputer, kalian beli memori. Nah, memori jangan kebeli yang DDR3 ya. Nggak mungkin bisa baca. Harus support yang DDR. Ya, dia supportnya DDR4. Tapi Terus motherboardnya juga ya. Memorinya cuma 2 channel. Memori 2 channel. Memori apa nih? Daun jambu. Memori yang berbeda. Hah? Memori apa nih? Memori channel itu Ya, channel ini cuma nampung 2 memori ya. Kayak gitu. oh, mungkin ya. Ya. Nah, coba kita lihat lagi di Google ya. Memori channel ini agak buat saya penasaran. Nah, ini kan kesalahan kita kan. Saya kemarin beli ini motherboardnya saya nggak tahu ini support apa enggak. Coba lihat motherboard. Nah, jangan nanti buat review. Sayang konten. Sayang kontennya ya. Oke. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi karena basicnya kita nonton reviewnya temen, speknya ini Mungkin udah dia juga nggak tahu. Ya, tapi alhamdulillah komputernya jalan ya. Saya nggak tahu jalannya ke pasar dijual atau kemana, nggak ngerti juga ya. Hidup yang penting. Ya, oke. Nah, foundation, wah ini perusahaannya ya, perusahaannya. Jadi produk family AMD Ryzen, oh berarti dia ini keluarga ya, produk keluarga ya. Bener nggak sih? Produk family mungkin perusahaan keluarga kan ya? Iya. Oh, baik. Nah, Nah, produk lain AMD Ryzen 7 desktop processor platform, board processor OP Entry. Keren. Oh, launch date-nya tanggal 7 bulan 7 tahun 2019. Jadi dia ini di launching-nya tahun 2019 di bulan 7. Kita baru kebeli sekarang. Ya. Nah, dulu mahal banget pasti harganya ya. Baru 2. Ya, alhamdulillah kita masih bisa kebeli ya. Rezekinya masih ada gitu ya. Apalagi Gus? Udah. Oke, mungkin demikian aja review dari kami yang kami coba-coba review. Mohon maaf kalau ada yang lebih senior dari kita, lebih ngerti. Maklum temen gue ini lulusan kedokteran, Iya. jadi kurang terlalu paham. Jadi dia bukan sarjana komputer. Saya sendiri dulu jurusan penata busana, perancang busana ya. Jadi nggak terlalu paham. Tapi kita coba-coba review. Nanti ini prosesor akan kita pasang di komputer kita, dan nanti di konten berikutnya akan kita tunjukkan kecepatan prosesor ini dalam rendering video maupun Sama editing game. sama nge-gaming. Nah, nanti akan kita tunjukin ya waktunya berapa menit dibutuhkan sebuah prosesor ini. Oke. Tapi intinya dari yang kita jelasin tadi apa? Inti dari semua yang kita jelasin itu ya Kalian harus baca sih. ya baca sendiri di link yang udah kita jelaskan nanti di deskripsinya ya. Soalnya kami beli ini aja itu. Ya, karena habis dari buat video ini kita akan belajar lagi lebih banyak biar lebih tahu ya. Jadi kalau ada pertanyaan masalah teknis, mohon maaf jangan dulu ditanyain ke kita ya. Jangan lupa subscribe Like, sama share ke teman-teman kalian supaya kami berdua tambah semangat review barang-barang dan beli barang-barang. ya, oke. Segitu saja dari kita buat para coba-coba di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia mungkin ya.
Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak ngerti dia pasti. Ya. Ya. Sekian dari kami. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.